Renungan pada hari ini diambil dari kitab Yakobus. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Di dalam banyak situasi kehidupan orang percaya, seringkali kekristenan ditampilkan secara keliru sebagai pilihan antara ini atau itu. Padahal seharusnya adalah keduanya, baik ini maupun itu. Dalam kehidupan rohani yang sehat, harus ada iman dan perbuatan. Iman dapat membuktikan dan memperlihatkan dirinya sendiri melalui perbuatan-perbuatan yang kasat mata. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan dapat diupayakan dan dikerjakan hanya melalui iman. Iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan perwujudan murni yang sempurna dari kerohanian seseorang. Dan orang tidak dapat memilih mana yang lebih penting atau mana yang ingin dimilikinya. Yakobus sendiri tidak memilih salah satu di antara keduanya, tetapi memiliki keduanya. Iman harus menjadi perbuatan yang bisa dilihat, dan tindakan hanya dapat dimulai ketika seseorang memiliki iman sebagai dasar yang telah dianugerahkan Allah baginya. Tak seorang pun akan pernah terdorong untuk bertindak tanpa disertai iman, dan tak ada iman seorang pun yang murni kecuali jika ia mendorong orang untuk bertindak. Iman dan perbuatan adalah sisi-sisi yang berbeda yang berasal dari pengalaman seseorang mengenal Allah. Pribadi orang percaya dibenarkan di hadapan Allah melalui iman, tetapi iman orang percaya dibenarkan di hadapan manusia melalui perbuatan. Melalui iman yang dikaruniakan Allah, orang percaya diletakkan di dalam keadaan dibenarkan. Tetapi sesudah itu, perbuatan baik turut serta untuk menyempurnakan pembenaran orang percaya. Sebagian orang percaya memiliki kecenderungan mengandalkan ritual pengakuan iman semata dan menyangka bahwa itu merupakan bukti akhir dari imannya. Sebuah pendapat atau pengakuan tanpa disertai dengan perbuatan bukanlah iman. Iman tanpa perbuatan dikatakan mati karena tidak memiliki apa-apa yang membuktikan adanya kehidupan rohani. Perbuatan-perbuatan sejati yang selaras dengan iman Kristen adalah perbuatan-perbuatan yang menyangkal diri. Perbuatan baik semacam itu bukanlah hal yang menyenangkan diri sendiri dan bukan dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi perbuatan untuk mengerjakan kehendak Allah, walau diri sendiri tidak menghendakinya. Karena percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan meminta Abraham meninggalkan kampung halamannya yang nyaman dan pergi menuju tempat yang belum diketahuinya, Abraham melakukannya. Abraham tidak hanya percaya bahwa Tuhan ada, tetapi mewujudkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan meminta Nuh membangun bahtera raksasa di tengah lingkungan yang panas, tanpa tanda akan terjadi hujan besar, Nuh melakukannya. Nuh tidak hanya percaya bahwa Tuhan ada, tetapi mewujudkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan meminta Musa meninggalkan Midian untuk pergi ke Mesir melepaskan orang Israel dari penindasan Mesir, Musa melakukannya. Musa tidak hanya percaya bahwa Tuhan ada, tetapi mewujudkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan meminta Gideon yang ketakutan melepaskan orang Israel dari penindasan orang Midian, Gideon melakukannya. Gideon tidak hanya percaya bahwa Tuhan ada, tetapi mewujudkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan meminta Simon Petrus meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan untuk menjadi penjala manusia, Simon Petrus melakukannya. Simon Petrus tidak hanya percaya bahwa Tuhan ada,
tetapi mewujudkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan meminta Paulus meninggalkan posisinya sebagai penganiaya orang Kristen untuk menjadi alat bagi Tuhan memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, Paulus melakukannya. Paulus tidak hanya percaya bahwa Tuhan ada, tetapi mewujudkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kasih adalah ajaran yang berkaitan dengan perbuatan. Tanpa perbuatan baik yang dikendalikan oleh kasih, bagaimana orang percaya bisa membuktikan memiliki iman? Tindakan kasih berdasarkan iman membuat iman bertumbuh. Mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan secara rutin merupakan tindakan yang baik untuk membangun iman. Karena iman timbul dengan mendengarkan firman Tuhan, bukan melakukan pujian dan penyembahan. Dengan mendengarkan firman Tuhan secara rutin, kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang percaya. Dengan mendengarkan firman Tuhan secara berkelanjutan, kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dengan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan, kita bisa bereaksi dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Iman yang dibangun berdasarkan firman Allah akan mendorong dan menggerakkan kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah.